Pemirsa, Fakta sudah sampai di area Tanah Abang, Jakarta, dan saat ini kita juga akan tanya kepada salah satu anggota Dewan yang tahu betul bagaimana perjalanan Jakarta dari mulai seluruh polemiknya ini dipotret di mata masyarakat dan publik, dan saat ini yang sedang menjadi salah satu perhatian adalah soal sampah dan pengolahannya, dan bagaimana kemudian komparasi sesama anggota Dewan yang juga mengatakan bahwa Surabaya jangan-jangan lebih baik nih mengelola sampahnya daripada Jakarta. Kita tanya Bang Haji Lulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Bang Haji? Benar nggak sih Jakarta yang punya anggaran mewah untuk mengelola sampah terpadunya tidak dinilai berhasil dibandingkan misalnya kota Surabaya? Sesama anggota Dewan juga yang ngomong. Iya. Katakan, tuh mendingan wali kota Surabaya diboyong aja ke Jakarta nih, bantuin Jakarta mengelola sampah. Gimana Bang Haji? Sejak awal itu tentang gagasan untuk mengatasi sampah di tahun 2012 itu, ya, Intermediate Treatment Facility atau ITF, Ya, itu memang kebetulan saya yang jadi ketua pansusnya. Pansus Intermediate Iya, Treatment Facility. Facility. Oke. Itu saya sebenarnya ketua pansusnya. Jadi saya mengerti tentang program jangka panjangnya di tahun 2012 sampai 2032. Bagaimana pemerintah daerah sungguh-sungguh tentunya, ini secara sistematis, dari Bang Poke, kemudian Pak Jokowi, terus kemudian hari ini Pak Jarot, Pak Basuki Cahayapurnama, dan Pak Jarot. Ini semua sungguh-sungguh, sampai akhirnya kepada Pak Anies. Pak Anies ini orang yang kebagian terakhir untuk terus melaksanakan, maka dari itu, dari tahun 2012 itu, baru dicanangkan kemarin 2018 oleh Wakil Gubernur Pak Sandi gitu, untuk persoalan ITF. Sesama anggota Dewan ramai nggak sih sebenarnya cari solusi soal sampah? Karena kan kita dengar juga rekannya Bang Haji juga kan. Ya mungkin panik kali karena nggak jadi ya. Bestari panik karena nggak jadi. Jadi Bestari memang di tahun 2012 tuh kerjaannya sebenarnya itu cuma datang aja. Kebetulan dia mitra pada waktu itu, mitra pemerintah, pengusaha yang belum jadi anggota Dewan. Dia nggak ngerti tentang sampah gitu. Dan soal pansus ITF ada nggak? Oh nggak ada dia, masih kalau kata apa dia belum lahir lah, gitu. Masih di awang-awang. Tapi setuju nggak kalau dikomparasi dengan sampah di Surabaya, pengelolaannya, masyarakatnya dinilai lebih sadar. Ini kan kalau kata Pak Bestari ya, lebih sadar, lebih bagus, punya tempat pengelolaan sampah sementara dan lain-lain. Akhirnya jadi kekurangan buat Pak Anies misalnya. Iya, beda ya. Kota Surabaya dengan ibu kota negara tentu beda. Blueprint-nya yang sudah bagus ya, tentunya kita harus didukung dengan komitmen SDM pada saat itu. Sekarang kalau kita bicara di ujung, semuanya harus bertanggung jawab. Kritik politikus seseorang Bestari kan mengatakan bahwa 3,7 triliun ini cuma 30 miliar loh, jauh banget, berapa kali lipatnya? Oh enggak, makanya saya bilang harus tahu dulu, benar nggak itu 30 miliar? Kalau 30 miliar saya ulang nih, ketika saya jadi ketua ITF, saya akan studi banding ke sana. Bentar lagi saya studi banding. Yang saya tahu itu bukan 30, yang saya tahu ya, itu hampir 430 sekian M. Dan kemudian kenapa 3 triliun lebih di Jakarta? Kita ingin beli lahan. Kemudian terintegrasi dengan apa? Dengan SKPD lain, dengan lingkungan hidup ya. Dengan persoalan beli tanah kita barangkali dengan stakeholder yang lain, begitu. Bukan 3 triliun lebih untuk sampah, bukan begitu ceritanya. Mungkin kalau saya bilang tuh Pak Bestari cari panggung dan mencari popularitas kali ya. Karena dikit lagi pensiun dia. 26 Agustus sudah resign dia. 26 Agustus? Iya udah resign. Kemudian saya bilang itu kritiknya tidak substansi, kosong gitu. Apa kritik yang ditangkap oleh Bang Haji? Ya nggak ada apa-apanya saya bilang. Kenapa dia nggak melihat, kemudian dia ketok palu, dia setuju? Karena gini, seorang anggota Dewan di dalam DPR itu ditanya satu persatu. Ya. Ketika mau misalkan paripurna, misalkan paripurna tentang APBD. Oke. Ditanya itu, apakah saudara-saudara setuju? Ditanya, saudara-saudara. Artinya orang per orang, dia bisa interupsi.
Kalau dia tidak melakukan interupsi berarti sah, dia menyetujui itu 3,7 triliun. Kenapa sekarang dia yang setuju, dia yang kritik ini? Ini persoalannya yang saya katakan. Boleh check and balance memang tugasnya. Kalau dia mau kritik, itu adalah persoalan tugas, persoalan pelaksanaan. Bukan persoalan sampah 3 triliun, bukan itu. Sampai mana kemudian didukung dengan semangat yang sama gitu. Udah belum sih kok dari tahun 2012 ya, rencana besar ITF ini, kemudian di tahun 2032, terus pencanangannya baru tahun 2018. Sebelum ke Surabaya menurut saya kemarin, kawan-kawan tuh harus ke Sunter. Ngelihat sampai mana sih gitu. Kenapa nggak dikasih tahu ke Sunter dulu baru ke Surabaya? Bukan salah ibunda mengandung kali ya. Bang Haji, terima kasih. Kita akan temukan fakta berikutnya.